Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, ada saya Dwi Widyasari, teman saya Fernando dan juga Nanda Arifal. Kami akan mempresentasikan dan menjelaskan mata kuliah akuntansi manajerial, tugas ujian akhir semester tentang analisis bisnis pada BIS digital. Sebelumnya akan kami jelaskan terlebih dahulu beberapa pendahuluan. Perkembangan teknologi di era globalisasi seperti saat ini sudah terbukti semakin pesat. Hal ini dapat dilihat dari data penggunaan internet yang juga terbukti telah menjadi kebutuhan hidup sehari-hari untuk berkomunikasi, pendidikan ataupun bisnis misalnya. Media sosial seperti Instagram, Facebook, ataupun e-commerce sudah tak lepas dari kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, dengan era yang serba digital ini, pentingnya mengikuti perkembangan teknologi bagi bisnis, terutama UMKM dan bisnis kecil. Secara singkat, BIS Digital Creative Agency ini merupakan layanan yang menawarkan jasa di bidang branding dan social media atau marketplace management dengan pengembangan kreatif, strategis, dan teknis dari produk dan layanan berbasis online dari sebuah bisnis atau UMKM yang ada. Nah, kita akan lebih dalam membahas terkait BIS Digital itu sendiri. BIS Digital Creative Agency itu merupakan layanan yang menawarkan jasa di bidang branding dan sosial media atau marketplace manajemen dengan pengembangan kreatif strategis dan teknis dari produk dan layanan berbasis online dari sebuah bisnis. Nah, BIS Digital ini mengedepankan strategi kreatif melalui analisis pasar dalam mengembangkan sebuah usaha yang dijalankan oleh pemuda-pemudi kreatif dari segala penjuru, sehingga dapat membantu UMKM di berbagai daerah. Kemudian kita akan membahas terkait permintaan dari BIS Digital itu sendiri. Permintaan dalam akuntansi itu sendiri adalah suatu bentuk yang menunjukkan antara hubungan barang atau jasa yang diminta oleh konsumen dengan harga yang ditawarkan oleh barang atau jasa tersebut. Permintaan atau demand adalah tingkat keinginan pelanggan untuk membeli sebuah produk atau jasa yang diberikan oleh penjual. Nah, biasanya tinggi permintaan demand ini bakalan mempengaruhi harga produk. Sebaliknya, rendahnya permintaan ini juga bakal mempengaruhi harga produk yang semakin rendah. Nah, tingkat permintaan dari BIS Digital Creative Agency ini sendiri sampai saat ini tergolong masih stabil. Dan apabila terdapat kenaikan permintaan dari pelanggan, BIS Digital juga tidak akan merubah harga. Hal ini karena harga ditentukan dengan layanan yang dipilih pelanggan dan tingkat kerumitannya. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai penawaran. Ada dua definisi dari penawaran. Yang pertama itu dari sisi akuntansi dan yang kedua dari sisi ilmu ekonomi. Penawaran dalam akuntansi adalah kebalikan dari permintaan, yang dimana suatu bentuk yang menunjukkan antara hubungan harga barang atau jasa dengan barang atau jasa yang diminta oleh konsumen. Sedangkan dalam ilmu ekonomi, penawaran adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Dan itu adalah definisi dari penawaran. Berikutnya, di sini penawaran dari BIS Digital ada 3 layanan. Yang pertama itu ada layanan social media management package yang ada platinum dan bronze. Harga dari platinum itu sendiri adalah 1.100.000 yang meliputi 12 konten per bulan, 20 story per bulan, free konsultasi desain konten, desain feed, copywriting, dan timeline mingguan. Sedangkan di paket bronze terdapat 7 konten per bulan, 10 story per bulan, free konsultasi, desain feed, dan timeline mingguan.
harganya 550.000. Dan yang kedua ada content design package. Ini hanya menawarkan desain saja yang diberikan oleh BIS Digital. Ada 3 paket. Yang pertama paket platinum senilai 300.000 yang meliputi 48 konten Instagram. Lalu yang kedua ada paket gold senilai 250.000 yang meliputi 18 konten Instagram. Dan paket silver yang harganya 150.000 yang meliputi 12 konten Instagram. Dan semuanya bebas konsultasi desain. Dan yang terakhir layanan branding package terdiri dari desain logo seharga 50.000 sampai 500.000, desain company profile range harga 150.000 sampai 500.000, desain kartu nama range harga 25.000 sampai 150.000, desain banners range harga 150.000 sampai 500.000, desain brosur range harga 150.000 sampai 500.000, dan content writing range harganya dari 10.000 sampai dengan 40.000. Itu adalah layanan penawaran yang diberikan oleh BIS Digital Creative Agency. Lalu berikutnya kita akan membahas dari segi biaya. Untuk masuk lebih dalam, alangkah baiknya kita mengenal definisi dari biaya sendiri. Biaya adalah harga pokok atau bagiannya yang telah dimanfaatkan atau dikonsumsi untuk memperoleh pendapatan. Dan di dalam biaya sendiri itu ada 2 macam. Ada biaya produksi dan juga biaya lain-lain. Biaya produksi adalah biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi suatu barang atau jasa. Nah, perhitungan biaya produksi ini dilakukan sejak dari awal pengolahan bahan baku hingga barang jadi atau setengah jadi. Jadi biaya produksi ini yang menyangkut dari pembuatan barang atau jasa tersebut mulai dari awal sampai dengan setengah ataupun menjadi barang jadi. Lalu berikutnya saya akan membahas mengenai biaya yang ada dalam BIS Digital Creative Agency. Yang pertama itu adalah perhitungan internal rate of return. Jadi dapat dilihat di sini rata-rata pendapatan per hari dari BIS Digital adalah 350.000 dan rata-rata pendapatan per bulan 10.500.000. Adapun estimasi biaya yang dikeluarkan itu senilai 150.000 dan estimasi biaya bulanan senilai 4.500.000. Total biayanya itu 10.500.000 dikurangi 4.500.000. 10.500.000 diperoleh dari rata-rata pendapatan per bulan, sedangkan 4.500.000 dapat dari estimasi biaya bulanan, menghasilkan nilai 6 juta. Lalu masuk ke payback period. Payback period itu penghitungannya total investasi dibagi laba per bulan. Di sini kami menganjurkan 2 bulan. Jadi 12 juta dibagi 6 juta. Ketemu return on investment-nya, laba per bulan atau total investasi dikali 100% sama dengan menghasilkan nilai 50%. Jadi begitu penghitungan biayanya. Lalu berikutnya perhitungan break even point. BEP itu diperoleh dari biaya tetap dibagi tarif dikurangi biaya variabel dibagi project. Jadi ketemunya BEP untuk desain logo itu Rp130. Lalu BEP untuk business card senilai Rp910. BEP untuk banner senilai Rp455. Nah, dari data di atas dapat disajikan perhitungan laba rugi dalam 1 bulan rata-rata adalah pendapatan dikurangi biaya produksi atau variabel per bulan sama dengan 4.250.000 dikurangi 3.650.000 sehingga menghasilkan nilai 600.000. Perhitungan BEP sendiri pun modal dibagi keuntungan. Jadi 8.775.000 dibagi 600.000 sama dengan 14,6. Itu dalam kurun waktu 15 bulan. BEP untuk brosur iklan sendiri pun senilai Rp227. BEP untuk company profile senilai Rp41.363. Berikutnya di sini penawaran dari BIS Digital ada 3 layanan. Yang pertama itu ada layanan social media management package yang ada platinum dan bronze.
Harga dari platinum itu sendiri adalah 1.100.000 yang meliputi 12 konten per bulan, 20 story per bulan, free konsultasi desain konten, desain feed, copywriting, dan timeline mingguan. Sedangkan di paket bronze terdapat 7 konten per bulan, 10 story per bulan, free konsultasi, desain feed, dan timeline mingguan. Harganya 550.000. Dan yang kedua ada konten desain package. Ini hanya menawarkan desain saja yang diberikan oleh BIS Digital. Ada 3 paket. Yang pertama paket platinum senilai 300.000 yang meliputi 48 konten Instagram. Lalu yang kedua ada paket gold senilai 250.000 yang meliputi 18 konten Instagram. Dan paket silver yang harganya 150.000 yang meliputi 12 konten Instagram. Dan semuanya bebas konsultasi desain. Dan yang terakhir layanan branding package terdiri dari desain logo seharga 50.000 sampai 500.000, desain company profile range harga 150.000 sampai 500.000, desain kartu nama range harga 25.000 sampai 150.000, desain banners range harga 150.000 sampai 500.000, desain brosur range harga 150.000 sampai 500.000, dan content writing range harganya dari 10.000 sampai dengan 40.000. Itu adalah layanan penawaran yang diberikan oleh BIS Digital Creative Agency. Masuk ke slide berikutnya, resiko apa saja sih yang muncul dalam usaha kami? Setiap perusahaan pasti memiliki resiko yang akan dihadapi dalam setiap pengambilan keputusan ataupun operasional bisnisnya. Risiko-risiko tersebut dapat dianggap sebagai suatu kemungkinan munculnya kejadian yang tidak diharapkan, sehingga dapat merugikan perusahaan. Nah, di sini kami akan mengurai risiko yang muncul dalam usaha BIS Digital sebagai berikut. Ada 4. Yang pertama, customer yang punya banyak revisi mengenai desain dan konten. Yang kedua, peralatan yang sempat error seperti koneksi internet. Yang ketiga, waktu atau deadline yang sangat terbatas sesuai permintaan customer. Dan yang keempat, ide dari kompetitor atau pesaing yang lebih unggul dan memiliki jam terbang yang lebih tinggi. Di slide selanjutnya itu membahas mengenai perilaku konsumen. Perilaku konsumen sendiri yaitu di mana seseorang menggunakan pilihan mereka dalam menggunakan suatu produk maupun jasa pada aplikasi maupun layanan yang ada. Nah, pada bisnis plan kami sendiri yaitu BIS Digital terdapat 3 aspek dalam perilaku konsumen. Aspek pertama yaitu aspek demografis, yang kedua yaitu aspek psikografis, dan yang terakhir yaitu aspek perilaku. Di slide selanjutnya itu membahas mengenai aspek demografis dari bisnis plan kami yaitu BIS Digital. Segmentasi demografis dari BIS Digital kami sendiri yaitu pengusaha baik laki-laki maupun perempuan dengan rentan usia 17-40 tahun yang memiliki UMKM ataupun bisnis. Segmentasi yang kita incar atau fokuskan yaitu dengan rentan yang sudah kami tentukan, sehingga bisnis kita lebih fokus dalam segmen usia sesuai dari rencana awal yang sudah kami buat. Kemudian di slide selanjutnya itu membahas mengenai aspek psikografis. Segmentasi psikografis dari bisnis kami yaitu BIS Digital adalah pengusaha atau pelaku UMKM mulai dari kelas menengah ke bawah hingga menengah ke atas. Selain itu, segmentasi lain dari BIS Digital yaitu bisnis kami yaitu pengusaha yang belum mengerti tentang pentingnya memanfaatkan platform digital dan ingin mengembangkan usahanya dengan mengikuti perkembangan zaman. Kemudian di slide selanjutnya yaitu membahas mengenai aspek yang terakhir yaitu aspek perilaku. Aspek perilaku dari BIS Digital yaitu kami menargetkan kepada UMKM ataupun pengusaha lainnya yang memiliki perasaan optimis akan layanan kami agar bisa membuat usahanya berkembang menjadi lebih baik lagi. Slide selanjutnya yaitu membahas mengenai anggaran. Berikut merupakan anggaran yang dikeluarkan dalam menjalankan bisnis BIS Digital. Di slide ini sudah tercantum apa saja jenis pengeluaran yang dikeluarkan oleh bisnis kami yaitu BIS Digital. Ada 4 biaya yang dikeluarkan. Yang pertama yaitu kebutuhan software dengan biaya 5 juta rupiah. Kemudian ada ATK alat tulis kantor dengan biaya 250.000, kemudian biaya listrik dan juga telepon seharga 150.000, dan juga yang terakhir yaitu biaya iklan digital maupun non digital dengan total 600.000. Jadi jumlah dari keempat biaya yang dikeluarkan yaitu sebesar 12 juta rupiah.
Kemudian di slide selanjutnya itu membahas mengenai investasi. Sebelum membahas mengenai investasi yang kami keluarkan, saya akan membahas mengenai pengertian dari investasi itu sendiri. Investasi adalah penanaman modal, biasanya dalam jangka panjang, untuk pengadaan aktiva lengkap atau pembelian saham-saham dan surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan. Namun, investasi bukan hanya melalui pembelian tanah, emas, ataupun yang lain. Investasi bisa dilakukan dalam bentuk yang lain seperti investasi peralatan. Nah, berikut merupakan investasi dari BIS Digital. BIS Digital menggunakan investasi peralatan di mana ada perlengkapan yaitu berupa software dengan harga 5 juta rupiah dan juga alat tulis kantor dengan harga 250.000. Software dan juga ATK ini merupakan investasi peralatan yang dimiliki oleh BIS Digital saat ini. Terima kasih, segini saja presentasi yang bisa kami jelaskan. Bila ada kritik, saran, dan juga pertanyaan bisa tulis di kolom komentar di bawah. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.